Assalamualaikum sahabat Mudi, kembali lagi di Muda Mudi Channel. Mari bersama kita bahas dan kupas berbagai misteri dunia. Apa yang terlintas dalam benak sahabat Mudi ketika berbicara tentang peradaban Mesir kuno? Sphinx yang misterius, mumi berusia ribuan tahun, atau kutukan mengerikan dari dewa kematian Anubis? Selama ini peradaban Mesir kuno selalu diselimuti selubung misterius, meninggalkan terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah seorang wanita Mesir kuno legendaris yang hilang secara misterius dalam sejarah. Legenda mengatakan dia memiliki kecantikan tak tertanding yang menggetarkan dalam sejarah 3000 tahun Mesir kuno. Dari penyatuannya hingga kematiannya, tidak pernah ada wanita jelita yang menggetarkan seperti itu. Seiring dengan penelitian dan penggalian arkeologi yang berkelanjutan, semakin banyak orang sekarang percaya bahwa wanita legendaris yang dimaksud itu sebenarnya adalah alien. Dia adalah Nefertiti, permaisuri agung atau istri utama dari Fir'aun atau Pharaoh Amenhotep IV. Kemudian bergelar Akhenaten dari dinasti ke-18. Untuk sahabat Mudi ketahui, makhluk asing atau luar angkasa yang dikenal dengan sebutan alien, menurut teori konspirasi adalah Unidentified Flying Object atau UFO. Beberapa orang percaya mengenai kehadiran mereka, namun ada juga yang tidak percaya. Lantas bagaimana asal-usul pemberian nama alien untuk makhluk luar angkasa ini? Salah satu pengguna Dekora menjelaskan bahwa alien merupakan kata dasar dari bahasa Tamil. Alien mengacu kepada orang atau makhluk asing. Orang atau makhluk asing dari Tamil atau milik orang lain, bukan milik sendiri atau asing. Menurutnya al adalah kata Nagasi milik Tamil yang digunakan untuk menyangkal atau mengingkari suatu pernyataan, tindakan, atau posisi. Padanan terdekat dalam bahasa Inggris adalah not, sehingga al memiliki arti tidak atau tidak ada. Namun ada banyak kata yang mirip berakar dari al ini, seperti al, Allah, alatu, dan alafai, yang digunakan untuk pengganti, atau lain-lain, berbeda, dan pengertian negatif. Dalam bahasa Tamil, waria atau wanita pria disebut ali, karena mereka dianggap asing dari manusia normal. Sebutan ini mengacu pada seorang transgender, tidak mengacu pada jenis kelamin pria maupun wanita. Kemudian al plus ian atau alien hingga menjadi alien. Ian sendiri artinya alami, manusia normal. Sehingga jika disatukan, memiliki pengertian bukan manusia. Nefertiti dalam bahasa Mesir kuno memiliki arti kecantikan telah datang. Jelas dia yang cantik jelita ini sesuai dengan arti namanya. Patung Nefertiti ditemukan pada tahun 1112 oleh kelompok arkeologi Jerman yang dipimpin oleh Ludwig Borchardt di ruang kerja Thutmose di Amarna, Mesir. Patung dada Nefertiti memiliki tinggi 47 cm dan berat sekitar 20 kg. Patung dada ini terbuat dari batu kapur yang ditutupi dengan lapisan stuko berlukis. Wajahnya sangat simetris dan hampir utuh, kecuali pupil mata kiri yang hilang dan ketiadaan tatahan di sebelah kanan. Pupil mata kanan disisipi dengan kuarsa yang dicat hitam dan dilapisi dengan lilin lebah. Latar belakang soket mata adalah batu kapur tanpa hiasan. Ia dinobatkan sebagai wanita paling cantik di dunia. Patung itu juga menempati peringkat teratas di dunia. Dengan patung tanpa lengan, Venus de Milo, yang dinobatkan sebagai patung wanita paling cantik sedunia. Arkeolog itu juga memuji dalam buku hariannya, kecantikannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Di Mesir kuno, kecantikan dianggap sebagai berkah dari dewa. Jika seseorang memiliki paras yang cantik, maka orang-orang akan berpikir dia mendapat berkat dari dewa.
Ketika penemuan patung dada Nefertiti dipublikasikan, dia membangkitkan ingatan orang-orang terhadap sang ratu ini. Nefertiti memasuki istana di usia puluhan tahun, dan menikah dengan Akhenaten, yang hanya seorang pangeran ketika itu. Tidak lama setelah Fir'aun meninggal, Akhenaten naik tahta sebagai Fir'aun dinasti ke-18. Dan Nefertiti menjadi ratu. Pasangan itu juga menjadi pembaru agama paling terkenal dalam sejarah Mesir. Nefertiti tidak hanya luar biasa dalam penampilan, dan sangat dicintai oleh Akhenaten, tetapi juga memiliki status yang sangat tinggi, dan bahkan melampaui kekuasaan Fir'aun dalam beberapa aspek. Tidak hanya itu, ia juga memegang kuasa hidup dan mati seseorang. Kekuasaan besar yang bahkan tidak dimiliki Akhenaten. Ini cukup untuk membuktikan betapa berpengaruhnya Nefertiti di masyarakat saat itu. Sehingga sosok dirinya selalu muncul di banyak lukisan dinding kuil. Namun siapa sebenarnya sosok Nefertiti dengan kekuasaan sebesar itu? Orang-orang hanya menduga tentang asal-usul Nefertiti. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ada yang mengatakan dia berasal dari keluarga kelas penguasa. Ada pula yang mengatakan dia berasal dari luar negeri. Tapi yang paling menakjubkan lagi, ada yang mengatakan orang tuanya mungkin kolonis dari planet asing. Tentu saja spekulasi ini bukan tanpa dasar, karena Mesir kuno selalu dianggap sebagai tempat yang sering dikunjungi alien. Di dinding lukisan ruangan makam, banyak terukir produk peradaban modern. Bangunan piramida juga diduga sebagai stasiun komunikasi alien. Potret Nefertiti pada korel tersebut membuat orang meragukan identitasnya. Dia memiliki kepala yang berbeda dari orang biasa. Ramping dan panjang, mirip dengan Cetas atau dikenal sebagai alien Roswell yang legendaris. Tetapi dia bukan satu-satunya orang yang memiliki bentuk kepala seperti itu. Arkeolog juga menemukan banyak tengkorak lonjong di gurun Peru. Tengkorak-tengkorak itu sepertinya sengaja ditarik memanjang. Ini agak janggal, karena tidak sesuai dengan karakteristik psikologis manusia normal. Pertama, volume tengkorak-tengkorak ini setidaknya 25% lebih besar dari tengkorak manusia normal. Dan berat 60% lebih dari tengkorak manusia normal. Kedua, struktur tengkorak juga tidak sama dengan tengkorak orang normal. Tengkorak manusia normal memiliki dua tulang parietal, tulang ubun-ubun letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Tetapi tengkorak lonjong ini hanya satu. Karena terlalu ganjil dan tidak dapat menentukan secara pasti apakah mereka manusia atau makhluk lain, kemudian orang-orang menambahkannya tengkorak Parhas yang diambil dari tempat penemuan mereka di gurun Parhas. Kehidupan Nefertiti yang glamor sekilas tampak mengagumkan, tetapi tidak dapat melahirkan seorang putra untuk meneruskan tahta seorang Fir'aun. Bukan karena dia tidak bisa melahirkan, akan tetapi karena 6 anak yang dilahirkannya semuanya perempuan. Demi meneruskan tahta kerajaan, Akhenaten terpaksa melahirkan seorang anak laki-laki dengan wanita lain. Tak lama kemudian ibu kandung anak itu tiba-tiba meninggal. Hak asuh pun diwariskan ke Nefertiti. Sampai akhirnya Nefertiti menyerahkan tahta Fir'aun kepada anak tirinya. Sayangnya, anak yang diasuhnya ini menjadi Fir'aun paling awal yang meninggal dalam sejarah Mesir. Dia adalah Tutankhamun, yang mengenakan topeng emas setelah kematiannya. Untuk sahabat Mudi ketahui, Tutankhamun adalah Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir. Pada masa yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Nama aslinya Tutankhaten, yang berarti jelmaan hidup Aten. Sedangkan Tutankhamun berarti jelmaan hidup Amun. Mengapa Tutankhamun mati muda masih menjadi misteri hingga kini. Tetapi ada kutukan yang perlu disebutkan. Mesir adalah sebuah negara politeistik di masa lalu. Akan tetapi setelah Nefertiti dan Akhenaten mengumumkan monoteisme, para imam pun menjadi kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan seluruh imam kepada mereka berdua. Lalu mereka bersama-sama menyatakan kutukan. Mengutuk anak-anak Akhenaten, tidak hidup melewati usia 18 tahun.
Entah ini sebuah kebetulan, atau kutukan ini memang benar-benar menjadi kenyataan. Ketika Tutankhamun meninggal, dia bahkan tidak memiliki ahli waris. Ketika dia memasuki masa puncak di sekitar usia 30 tahun, Nefertiti tiba-tiba hilang dari catatan sejarah secara misterius. Bahkan di lukisan dinding kuil di Tebes, selama ada wajahnya akan dibakar. Hanya di kuil-kuil kuno istana masih menyisakan beberapa petunjuk tentangnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa setiap kenangan tentang Akhenaten dan Nefertiti dimusnahkan secara sistematis setelah Tutankhamun naik tahta pada tahun 1333 sebelum Masehi. Sampai hari ini hanya benda pemakaman yang terkait dengan Akhenaten yang ditemukan di makam Akhenaten. Tetapi tidak ditemukan jejak keberadaan Nefertiti. Para arkeolog telah menyisirnya di seluruh lembah para raja, tapi tidak menemukan tulang kerangka Nefertiti. Lalu kemana perginya Nefertiti? Hilangnya Nefertiti secara misterius membuat beberapa orang berpikir bahwa Nefertiti tidak lagi disukai dan dikeluarkan dari keluarga kerajaan oleh Akhenaten. Jadi muminya mungkin tidak dimakamkan di lembah para raja. Sampai hari ini kita hanya bisa mengagumi kecantikan Nefertiti, tetapi kita tidak pernah tahu akan cerita yang dialami di baliknya. Menurut sahabat Mudi, di manakah sebenarnya Nefertiti? Bagaimana ceritanya sampai dia menghilang secara misterius? Mungkinkah dia sesosok alien yang telah kembali ke planet tempat asalnya? Semua ini menjadi rahasia ilahi hingga saat ini.